Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anakku sekalian. Jadi hari ini kita sudah masuk di tema 3. Dalam hal ini adalah muatan IPS. Jadi materinya itu adalah interaksi manusia dengan lingkungan alam dan interaksi manusia dengan lingkungan sosial ya. Jadi apa yang dimaksud dengan interaksi? Itu adalah interaksi itu kita bisa katakan dengan perlakuan ataukah apa ya, hubungan timbal balik antara sosial. Kalau sosial itu berarti manusia dengan manusia, kalau alam itu berarti manusia dengan lingkungan alam yang ada di sekitarnya, seperti itu ya. Kelas 5B masih tetap dengan saya Muhammad Rizkal. Oke, kita langsung lanjut ya. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial amat dibutuhkan untuk kehidupan bersama, sebab individu tidak dapat hidup tanpa individu lain. Jadi yang dimaksud di sini ada beberapa ya, antaranya adalah hubungan antar individu, itu artinya satu orang ke orang lain. Jadi satu orang dengan orang lain, seperti itu. Kalau individu dengan kelompok berarti satu orang dengan orang banyak, itu yang dimaksud. Jadi dalam satu kelompok itu ada beberapa orang, berarti satu orang hubungannya dengan banyak orang dalam satu kelompok. Kemudian yang selanjutnya kelompok dengan kelompok, artinya banyak orang atau dalam satu kelompok itu berinteraksi atau berhubungan dengan kelompok yang lain, yang dalamnya juga ada banyak orang, seperti itu. Lanjut ya, interaksi sosial amat dibutuhkan untuk kehidupan bersama, sebab individu tidak dapat hidup tanpa individu lain. Jadi sering kita jelaskan di awal bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan dunia ini adalah milik saya pribadi, tidak ada orang lain, nah itu bullshit, itu omong kosong. Karena tidak ada satupun manusia yang bisa hidup sendiri, pasti membutuhkan orang lain. Ya, oke, kita lanjut. Interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami, seperti gunung, sungai, rawa. Masih banyak lagi ya contoh lingkungan alam itu, misalnya sawah. Semua yang dalam hal ini menyangkut di dalam dengan alam ataukah benda-benda mati. Jadi perbedaan yang paling mendasar adalah kalau sosial itu berarti makhluk hidup dengan makhluk hidup, atau manusia dengan manusia lain. Tidak menutup kemungkinan juga sebenarnya kita bisa katakan bahwa jika ada interaksi manusia dengan lingkungan alamnya seperti rawa-rawa, gunung, sungai, itu sebenarnya tidak menutup kemungkinan juga ada interaksi manusia dengan tumbuhan. Jadi kalau kita sudah berbicara masalah gunung, pasti di dalamnya ada pohon. Kalau kita berbicara masalah sungai, pasti di dalamnya juga ada makhluk hidup seperti ikan dan lain-lain sebagainya ya. Seperti itu. Kita lanjut. Jadi ini adalah contoh saja. Jelaskan interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan alam yang terdapat pada lahan pertanian padi. 2. Amatilah lingkungan sekelilingmu, sebutkan interaksi manusia dengan alam yang dapat kamu temukan di sana. Apakah yang telah dilakukan oleh manusia, apa pengaruh dari kegiatan manusia terhadap lingkungan alam. Jadi yang kedua ini jangan dulu. Yang pertama ini saya mau jelaskan dulu ya. Jelaskan interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan alam yang terdapat pada lahan pertanian padi. Oke. Jadi ini contoh jawaban yang tadi. Kalau kalau interaksi sosial itu adalah interaksi manusia dengan manusia, antara lain seorang pekerja di sawah yang memanen padi dibantu oleh orang lain. Jadi ada seorang pemilik sawah itu sedang memanen padinya karena sawahnya ini luas. Jadi biasanya dia akan dibantu oleh orang lain atau kerabatnya atau keluarganya, mengakibatkan atau menjadikan pekerjaannya itu akan lebih ringan dan cepat terselesaikan. Ini kurang A lagi, huruf A.
Jadi itulah interaksi manusia dengan lingkungan sosial, artinya manusia dengan manusia. Seperti itu. Ya, manfaatnya menjadikan pekerjaannya akan lebih ringan dan cepat terselesaikan. Jadi itulah dari makna interaksi sosial yang baik. Kemudian lanjut, interaksi manusia dengan lingkungan alam, misalnya di sawah, itu antara lain seorang manusia atau pemilik sawah sedang membuat penyemaian padi di sawahnya. Jadi kalau kita sedang membuat penyemaian padi di sawah itu, kita biasanya membuat bedengan di sawah, bedengannya lebar. Nah, kita biasanya mencangkul-cangkul tanah, kemudian mengatur lahan-lahan sawah itu menjadi petak-petak, gundukan-gundukan tanah yang biasanya pada saat sudah selesai kita taburi benih di atasnya, namanya penyemaian padi. Seperti itu. Jadi itu adalah contoh interaksi manusia dengan lingkungannya, interaksi manusia dengan lingkungannya, lingkungan alam yang terjadi di sawah. Ya, ini adalah contohnya ya. Nanti minggu depan baru kita bikin tugasnya, karena ini ada tugasnya. Tugasnya itu agak lain. Itu kalian nantinya, tapi nanti minggu depan ya akan saya suruh untuk mengamati lingkungan sekitar kalian. Nah, jadi nantilah minggu depan saya sampaikan bagaimana tugasnya, karena minggu ini adalah minggu materi. Ini adalah cuma contoh dari pertanyaan yang di depan itu. Jadi pertanyaan ini ya, jelaskan interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan alam yang terdapat pada lahan pertanian atau padi. Jadi jawabannya ini di sini ada contohnya. Oke, bisa dilihat kembali ya. Oke, kita lanjut. Ini sebenarnya tidak ada di buku, tapi saya sering tambahkan di setiap pembelajaran interaksi manusia dengan lingkungan dan sosial itu saya sering tambahkan begini. Interaksi manusia dengan lingkungan sosial dan lingkungan alam itu terbagi atas dua jenis, yaitu interaksi positif dan interaksi negatif. Pertanyaannya, apa itu Pak interaksi positif? Interaksi positif itu adalah interaksi yang baik terhadap sesama manusia atau sosial dan terhadap alam atau lingkungan alam. Seperti itu, interaksi yang baik. Kebalikannya, interaksi negatif berarti interaksi yang buruk atau tidak baik antara manusia dengan manusia, kemudian antara manusia dengan alam. Saya kasih contohnya ya. Misalnya kalau interaksi positif itu seperti yang dijelaskan tadi, saling membantu dalam pekerjaan. Manusia membantu manusia yang satunya, itu namanya interaksi positif. Oke, dalam menyelesaikan pekerjaan yang baik ya, bukan pekerjaan yang tidak baik juga. Misalnya saling membantu dalam mencuri, bukan itu yang dimaksud, tapi saling membantu dalam pekerjaan yang baik. Kemudian kalau interaksi negatifnya Pak, kalau interaksi negatifnya itu contoh sekarang di mana-mana itu biasa tiba-tiba terjadi tawuran, terjadi perang antar kelompok, saling busur-busur, saling berkelahi dan lain sebagainya. Itu tetap interaksi juga, tapi itu namanya interaksi negatif yang tidak boleh kita tiru. Itu yang dimaksud. Oke. Nah, kemudian kita beralih kepada alam atau lingkungan alam. Kalau interaksi lingkungan alam dalam makna positifnya atau interaksi bagusnya itu adalah misalnya kita menjaga kebersihan, tidak membuang sampah di sembarang tempat. Jika kita melihat sampah misalnya berserakan di jalan, kita ambil kemudian kita buang di tempatnya. Kita tidak membuang sampah di sungai, kita tidak membuang sampah di solokan agar tidak terjadi banjir dan lain sebagainya. Kita menjaga kelestarian hutan itu dengan cara menanam pohon. Itu adalah interaksi positif atau interaksi yang baik antara manusia dengan alam, seperti itu. Nah, apa interaksi negatifnya? Ada banyak juga. Misalnya interaksi negatif manusia dengan alam itu menebang pohon sembarangan, kemudian menambang sembarangan. Kalau menebang pohon sembarangan itu misalnya orang tidak berpikir bahwa pada saat dia menebang pohon sembarangan sampai gundul sampai habis, itu akan merugikan dirinya sendiri sebagai manusia. Karena kenapa? Dengan gundulnya pohon atau gunung itu, maka tiap saat akan bisa terjadi banjir dan longsor karena sudah tidak ada pertahanan pohonnya di situ atau akar-akar pohonnya yang bisa
menahan terjadinya longsor seperti itu. Kemudian membuang sampah sembarang tempat, membuang sampah di sungai-sungai atau di solokan, pada akhirnya nanti akan terjadi banjir. Jadi semua ini adalah interaksi yang negatif dengan lingkungan alam seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada di buku ya. Cuma saya selalu menambahkan hal ini mungkin karena di buku kurang menjelaskan, tapi pemikiran saya harus ditambahkan seperti makanya selalu setiap tahun itu saya selalu materi khusus, materi interaksi manusia dengan sosial dan alam itu saya selalu tambahkan interaksi positif dengan interaksi negatif seperti itu. Jadi ini harus dipahami ya, harus dibedakan. Jangan sampai kalian mengatakan bahwa setiap interaksi itu adalah baik, setiap interaksi itu adalah perlu. Tidak boleh begitu, karena ada yang baik, ada juga yang salah atau tidak baik. Oke. Untuk hari ini cukup sekian, sedikit materinya karena memang di tema 3 materi IPS itu sedikit ya. Jadi untuk tugasnya itu nanti minggu depan karena minggu ini adalah minggu materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.